Shalom saudaraku, kita bertemu lagi melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dalam program Firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat memasuki dan menjalani pekan kehidupan yang baru. Dan firman Tuhan kita saat ini saudara terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai dengan 16. Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai dengan 16. Nanti saya minta tolong saudara perhatikan di ayat ke-16. Nah saudara, dan judul renungan firman Tuhan kita saat ini adalah belajar secukupnya saja. Nah, sebelum kita membaca dan mendengar akan ulasan perenungannya, mari kita berdoa saudara. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hanya karena kuasa kasih-Mu kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bapa di sorga, saat ini ketika firman Tuhan sudah terbuka di hadapan kami, bertanda kami siap untuk Engkau ajar, Engkau tegur melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu dan mau hidup di dalam tuntunan suara kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, saudara lihat ayat 16 dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai dengan 16. Di situ firman Tuhan ada kalimat yang mengatakan, perintah Tuhan, pungutlah itu, tapi tiap-tiap orang menurut keperluannya. Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, salah satu bentuk penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika menuju ke tanah perjanjian, ketika mereka dihantar oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian, salah satu bentuk penyertaan Tuhan adalah Tuhan tetap memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak hanya memperhatikan keamanan bangsa pilihannya pada saat itu, saudara-saudara, tapi Tuhan juga tetap memperhatikan akan kebutuhan-kebutuhan jasmani umat pilihannya, yaitu dengan disediakannya manna sebagai makanan bagi umat Israel. Umat Israel boleh menikmati manna dengan sukacita, tapi ada aturan-aturan dari Tuhan yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel saat menikmati akan manna tersebut. Dan aturan itu adalah umat Israel hanya boleh mengambil manna secukupnya saja. Tidak boleh lebih dari kebutuhan mereka. Mereka hanya boleh mengumpulkan segomer atau kurang lebih 2 liter setiap orang sesuai dengan jumlah jiwa. Ya, saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-16. Nah, tentu aturan ini mengandung didikan bagi umat Israel kepada umat Israel agar mereka jangan serakah. Mereka harus mengingat orang-orang lain yang juga ada di sekitar mereka, dan didikan ini juga mengandung penegasan bahwa umat Israel harus tetap merasa cukup dengan apa yang ada saja. Dan mereka harus senantiasa bersyukur dengan apa yang ada. Nah saudaraku, kesayangan Tuhan Yesus, salah satu pengajaran yang bisa kita dapatkan dari bacaan firman Tuhan kita saat ini, ya, saudara dan saya juga bisa melihat dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Di situ firman Tuhan dengan tegas mengatakan, Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Nah saudara, dengan berprinsip seperti firman Tuhan ini, maka saya yakin, kita harus yakin, niscaya dalam setiap keadaan apapun, saudara dan saya akan tetap merasa bahagia. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Maka dalam setiap keadaan, saudara dan saya akan merasa bahagia dan tenang. Saudara, ada seorang yang bernama Adrian White dari Universitas Leicester, Inggris pernah mengadakan survei tentang negara yang penduduknya hidup paling bahagia. Dan hasil surveinya adalah Denmark, Swiss, dan Austria. Dan ternyata kunci keberhasilan orang Denmark, orang Swiss, orang Austria adalah umumnya mereka hidup dengan rasa cukup, ya. Mereka tidak terlalu memaksakan apa yang ada di luar kemampuan mereka. Istilahnya, mereka tidak hidup dengan neko-neko, saudara. Mereka hidup dengan cukup dengan apa yang ada dan selalu bersyukur dengan apa yang ada. Nah, saudara-saudaraku, kalau berbicara tentang syukuri apa yang ada, saya ingat akan salah satu bait lagu yang dipopulerkan oleh band yang sangat terkenal, salah satu band yang terkenal di Indonesia, yaitu The Massive. Salah satu baitnya berkata, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Saudara, ketika saudara dan saya senantiasa bersyukur dengan apa yang ada, maka saya yakin dan percaya
Saya yakin dan percaya saudara dan saya akan senantiasa merasa bahagia. Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, atas teguran-Mu. Memang kami akui bahwa kadangkala kami terlalu ngotot di dalam hidup ini. Kami ngotot di luar kemampuan kami. Padahal Tuhan sudah mengajar kepada kami untuk kami senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada yang Tuhan siapkan kepada kami. Sehingga Tuhan kadangkala karena ngotot tersebut kami kehilangan kebahagiaan. Kami kehilangan semangat untuk bersyukur. Hidup kami penuh dengan gerutu dan sungut-sungut. Ampunilah kami. Dan saat ini Tuhan, kami yang terberkati firman-Mu, kami tetap percaya bahwa di dalam kuasa kasih-Mu senantiasa ada kasih-Mu, ada kuasa-Mu dalam rumah tangga, dalam keluarga kami. Ketika kami ada sebagai seorang suami, sebagai istri, Tuhan Yesus menopang kami di dalam tanggung jawab kami sebagai pasangan-pasangan suami istri, dan kami akan tetap menjadi pasangan suami istri yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan hikmat, mendidik dan menjadi teladan buat anak-anak yang ada dalam keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa menyertai kami. Kami juga tetap berdoa agar kasih setia-Mu menyertai dan memberkati anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, yang masih kecil-kecil, di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi pertumbuhan masa kecil anak-anak kami. Mereka terhindar dari segala sakit penyakit dan mereka penuh dengan sukacita menikmati masa kecil mereka. Anak-anak kami yang sudah ada dalam usia remaja, usia pemuda, Tuhan kokohkan, Tuhan teguhkan iman mereka sehingga mereka tidak mempermalukan nama Tuhan di dalam pergaulan mereka, dan di dalam melakukan apa saja mereka tetap ingat dan takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang sudah berumah tangga di dalam keluarga mereka masing-masing, bersama dengan anak, bersama dengan suami, bersama dengan istri, Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati anak-anak kami dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami. Selama pekerjaan itu kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, maka kami tahu Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang indah bagi kami. Ketika kami juga berusaha dalam menopang akan kebutuhan rumah tangga kami, Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati usaha-usaha yang kami lakukan. Apapun jenis usaha kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, perkenankan kami semua, khususnya hamba-Mu, berdoa untuk semua yang saat ini lagi terbaring sakit, yang ada dalam kelemahan tubuh. Ada bagian-bagian tubuh bagian-bagian di dalam tubuh kami yang sakit, di tubuh kami yang sakit, bagian pencernaan, bagian tenggorokan, bagian apa saja, bagian ginjal, liver dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan bahwa penyakit ini tidak akan berlama-lama di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan kami. Secara khusus hamba tergerak untuk berdoa untuk saudara-saudara hamba yang saat ini oleh Roh Kudus Tuhan menggerakkan hamba untuk berdoa bagi saudara-saudara hamba yang terkena gangguan pada ginjal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika hamba berdoa saat ini, Tuhan Yesus menjamah ginjal saudara-saudara hamba. Dan Tuhan memulihkan dan Tuhan berproses sehingga ginjal ini ada di dalam kendali-Mu dan tetap mereka sehat dan semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara hamba yang berada dalam pergumulan hipertensi dan juga gangguan atau yang gangguan pada jantung. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau adalah pengendali hidup kami. Darah-Mu lah yang mengalir dalam tubuh anak-anak Tuhan yang sakit hipertensi dan sakit jantung. Dan darah-Mu inilah yang membuat hidup mereka kembali normal, kembali pulih. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri, DPR, MPR, para nakes, dan semua elemen bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus sertai dan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk para petani, para nelayan, dengan gumul juang mereka. Tuhan Yesus kami tergerak untuk berdoa untuk para petani dan nelayan ini. Tuhan berkati akan pertanian dan juga akan mata pencaharian mereka, sehingga melalui mereka kami bisa menikmati hasil pertanian dan juga perikanan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati akan semua saudara-saudara kekasih kami, kakak adik kami,
famili atau sepupu-sepupu kami. Berkati juga akan orang tua kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah dengan kami. Tuhan jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati gereja-gerejamu dan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa menjalani hidup ini dengan bersyukur dengan apa yang ada. Terima kasih Tuhan, pada saat ini perkenankan hamba-Mu untuk kembali mengucapkan berkat untuk saudara-saudara hamba ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat belajar untuk hidup secukupnya saja. Dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.